Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang dan kakak-kakak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Kakak-kakak dan abang-abang, hari ini kita akan membahas tentang peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, abang-abang dan kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dulu. Ya, agar Allah memudahkan kita dalam kegiatan pembelajaran daring ini ya. Nah, kakak-kakak dan abang-abang, Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara tersebut ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki kedudukan paling tinggi di Indonesia atau sering disebut dengan fundamental atau mendasar gitu ya. Hal ini merupakan sumber legitimasi atau sumber hukum ya yang dijadikan sebagai landasan peraturan perundang-undangan di bawahnya gitu. Jadi setiap peraturan yang dibuat di Indonesia ini maupun peraturan pemerintah, peraturan presiden gitu ya, peraturan daerah gitu ya, itu harus berdasarkan atau berpedoman kepada undang-undang dasar seperti itu ya. Nah, selanjutnya peran tokoh para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh terbaik bangsa Indonesia yang mempunyai visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mewakili seluruh bangsa Indonesia dari berbagai suku, bahasa, dan agama, tetapi mereka tetap satu menjadi negara Indonesia ya. Jadi sebuah perbedaan itu bukan dijadikan sebuah perdebatan, tapi perbedaan itu dijadikan sebuah kekuatan ya untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, teman-teman, ternyata tentang perbedaan yang ada di Indonesia itu juga terdapat dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal," gitu ya. Nah, teman-teman, jadikanlah perbedaan itu sebuah keindahan, sebuah kekuatan, dan menjadi sebuah persaudaraan. Intinya, bagaimana kita bisa membangun persaudaraan dari sebuah perbedaan gitu ya. Intinya dengan adanya perbedaan ini kita bisa saling belajar untuk saling menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita ya. Nah, teman-teman, meski terdapat berbagai perbedaan pendapat para tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mereka dapat mengatasi melalui sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sikap dan perilaku tokoh para pendiri negara bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contoh di lingkungan keluarga nih, seperti membantu orang tua, menghormati orang tua, saling bekerja sama dalam lingkungan keluarga misalnya ya. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui nih teman-teman, para pendiri negara dalam setiap mengambil keputusan penuh dengan rasa tanggung jawab, rasa kekeluargaan, ya, serta saling toleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Ini bisa kita terapkan juga loh dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya kan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang siswa atau seorang anak yang mempunyai rasa tanggung jawab gitu ya. Rasa kekeluargaan, saling menyayangi antara adik dan abang misalnya, saling menghargai gitu ya. Nah, teman-teman, cukup sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini.
Jika memang ada yang kurang jelas, boleh itu ditanyakan langsung kepada ustazah melalui chat atau telepon ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis ya. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.